Gini doang kan kelihatan aja. Sebelum pembelajaran dimulai, kita SDG dulu. Tahu nggak SDG? Tahu? Kita ngopresin otak dulu ya. Takutnya itu isi banget itu. Dulunya agak siang ya. Jadi gini ya. Tepuk tangan dari 1 sampai 5. Kalau kakak bilang gini, tepuk tangan 1 kali. Kalau tepuk tangan 2 kali. Kalau tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 4 kali. Tepuk tangan 5 kali. Paham nggak? Ayo, 1, 2, 3. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 5 kali. 5 kali tepuk tangan. Langsung kita belajar ya. Ini ada apa sih? Tunggu. Langsung juga ada. Nah, itu jelas. Nah, maka di sini bakal menjelaskan tentang toharo. Toharo ya. Ada yang tahu nggak apa artinya toharo? Bersuci. Bersuci. Nah, jadi toharo itu menurut bahasa yaitu menghilangkan hadas atau kotoran. Sedangkan menurut istilah toharo itu menghilangkan najis. Nah, jadi di toharo itu macam-macam toharo itu sebenarnya banyak banget ya. Ada berwudu, terus ada bersiwak, ada tayamum, ada mandi besar, terus ada istinja juga. Nah, kakak di sini bakal menjelasin tentang wudu sama macam-macam ya. Kita sebelum bersuci harus kenal sama air wudu. Air ini bersih atau enggak, air ini suci atau enggak. Nah, kita masuk ke sini macam-macam air ya. Nah, macam-macam air itu ada berapa sih? 4. Ada berapa sih? Ada 7. 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama air apa? Air sumber masuk. Terus apa lagi yang ada Pak? Air sungai. Air hujan. Air embun. Terus air salju. Air mata air. Berarti air mata air. Satu lagi apa? Apa sih? Laut tuh. Nah, laut. Air mata air itu pada air ini ya, sama aja kayak air sumber. Nah, jadi ketujuh macam ini bisa digunakan buat bersuci ya. Entah itu dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, terus udah ke macam-macam ini ada pembagiannya juga. Nih, yang pertama itu ada air mutlak. Apa sih air mutlak itu? Apa? Ya, yaitu air yang tidak tercampur apa-apa dan juga air yang suci dan bisa untuk mensucikan. Nah, termasuk tadi ke air ini, air mutlak. Terus yang kedua
Selanjutnya nomor 3, air apa? Musyamas. Musyamas. Apa yang musyamas? Air yang air musyamas. Nah, kan kalau kita udah suka ada orang yang di atas itu. Ya. Nah kan itu kan suka terkena paparan sinar matahari. Kan kalau siang hari zuhur gitu atau jam 2 suka panas. Kalau kita urut, nah itu apa hukumnya? Itu hukumnya makruh. Nah air musyamas ini sama air yang suci dan bisa mensucikan, tapi ada pengecualiannya. Pengecualiannya itu hukumnya makruh. Nah terus kan misalnya kalau airnya itu udah dingin, itu apakah hukumnya tetap makruh? Enggak, berarti hukumnya suci kembali lagi. Terus ada air mutanajis. Mutanajis. Apa yang mutanajis? Air yang terkena najis. Misalnya kita punya air kurang dari 2 bulan. Nah air itu kemasukan hewan. Hewannya hewan yang enggak mengalir darahnya. Kayak apa? Nyamuk, saya nyamuk. Cicak, terus apa lagi? Kecoa. Nah, sebenarnya kan air itu sampai ember ya, kalau dari mulai itu sampai ember sebenarnya. Terus tentu air si cicak. Jadi terus ini airnya bisa dipakai bisa dipakai buat cebok atau bisa dipakai buat piring gitu. Itu sebenarnya bisa. Kalau misalnya si cicaknya itu jatuhnya itu sama dia sendiri, buat dijatuhin sama kita gitu. Jadi itu tetap bisa dipakai. Terus mutanajis belum. Ada yang lebih dari 2 bulan. Ada yang tahu nggak 2 bulan itu berapa liter air? Kita bikin obat di rumah harus lebih dari 2 bulan. Nah, menurut apa sih? Ini Vicky itu ada 270 liter ya. Jadi kalau bikin obat ini harus segini. Terus ada menurut laboratorium yang lainnya 174,6 liter. Bisa 270 liter, bisa 174,6 liter. Udah ya, paham nggak? Selanjutnya kita ke wudhu. Wudhu itu apa sih? Suci doang. Bersuci. Ya sama. Wudhu ini fungsinya untuk apa wudhu? Menghilangkan ada sekil. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wafsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi membasuh muka, habis membasuh muka itu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Habis itu apa? Nah, mengusap sirah. Habis itu kaki. Sirah. Yang kelima, dua kaki membasuh dua kaki sampai mata ya. Yang terakhir, apa sih arti-artinya? Habis dari bang dulu ada sunat-sunatnya masih? Ada dong.
kumur. Kalau kita lagi puasa, jangan terlalu kumur ya, kalau kita kumur itu hukumnya sunnah. Kalau misalnya si airnya itu masuk ke tenggorokan kita minum, itu bisa menyebabkan obat dari segala penyakit. Habis itu kan habis itu niatnya di bagian mana sih? Gimana dia? Jangan kurang dari siku karena belum cukup basah gitu ya. Kalau siku disunahin melebihi dari siku kalau begitu. Ya. Nah, habis itu sunah. Siapa tahu di sini? Ya. Habis itu telinga, di telinga kan ada sela-sela yang bentuk gimana ya, kayak kuping gajah gitu ya. Nah, jadi harus ininya harus kena banget dalamnya set. Ya. Nah, itu kan ini kaki harus sampai keongan ataupun lebih disunahi lebih ya baca doa sesudah dulu. Ada yang ngebatalin juga belum kan? Jangan batalin dulu. Di sini aja ya. Batal wudu. Yang pertama, dan BAB ini udah pasti ya batal wudu ini. Ini yang kedua apa? Tidur. Ini ada juga tidur yang juga membatalkan wudu. Nah, duduknya ini kayak kalian ya, ini. Duduknya bisa juga. Nah, sekarang ini jangan sampai keangkat sok gitu ya, harus ini. Kalau misalnya nunggu nyampe ada subuh kalian tidur sambung itu, terus posisinya kalau tetap ada di hanya kayak tadi itu nggak membatalkan wudu. Yang ketiga, berpegangan antara laki-laki dan perempuan. Ada juga yang kalau membatalkan antara laki-laki dan perempuan itu pegang apa? Pegang ini nih. Kalau misalnya laki-laki sama perempuan, jadi pegangan deh. Itu nggak batal. Terus pegangan apa lagi? Bola mata. Batal ya?